Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Yeni dalam pembelajaran matematika dengan tema prisma dan limas. Kompetensi yang akan kita capai hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menentukan unsur-unsur prisma. 2. Peserta didik dapat menentukan unsur-unsur limas. 3. Peserta didik dapat menghitung atau menentukan luas prisma. 4. Peserta didik dapat menentukan luas limas. 5. Peserta didik dapat menentukan volume prisma. 6. Peserta didik dapat menentukan volume limas. Ya, berikut saya sajikan gambar-gambar dari prisma segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan 5 segitiga serta segi 4. Ya. Perhatikan baik-baik beda antara prisma dengan limas. Ya. Prisma punya alas, sisi tegak dan tutup. Limas hanya punya alas dan sisi tegak. Limas tidak punya tutup. Oke, perhatikan baik-baik. Ya. Unsur-unsur prisma. Ya. Untuk prisma segitiga, segi 4, segi 5, dan segi N, perhatikan baik-baik jumlah sudutnya adalah N kali 2. Jumlah rusuknya N kali 3, jumlah sisinya N tambah 2. Nah, benar nggak demikian? Kalian cek lagi gambar yang sebelumnya. Ya. Betulkah jumlah sudut prisma itu adalah N kali 2? Ya. Kemudian jumlah rusuknya N kali 3 dan jumlah sisinya N tambah 2. Unsur-unsur limas. Ya, untuk limas segitiga, segi 4, segi 5, dan segi N beraturan, jumlah sudutnya N tambah 1, ya, karena tambah 1 di ujungnya, atas, ya, karena nggak punya tutup. Kemudian jumlah rusuknya N kali 2, jumlah sisinya N tambah 1. Betul nggak? Ya, silakan kalian cek pada gambar yang sebelumnya saya berikan. Betulkah jumlah sudut pada limas adalah N tambah 1, jumlah rusuknya N kali 2, dan jumlah sisinya N tambah 1. Ya. Ingat tadi kalau prisma N tambah 2, kenapa? Karena ada tutup. Kalau limas tidak punya tutup, jadi hanya N tambah 1. Oke. Kita perhatikan rumus luas dan volume prisma. Saya berikan contoh prisma segitiga. Ya. Kalau kita bongkar prisma segitiga, akan terlihat jaring-jaringnya seperti ini. Ya. Nah, luas prisma, rumusnya adalah luas ABC yang ini, ABDE yang ini nih ya, segi yang pertama, kemudian luas ACFD yang kedua, kemudian luas BCFE yang ketiga, kemudian luas ABC nih yang di bawah, dan ditambah luas DEF yang di atas. Ya, jadi ada 5 bangun datar pada prisma segitiga ini ya. Nah, jadi hati-hati. Jadi masing-masing luasnya dicari dulu berapa, baru dijumlahkan seluruhnya berapa. Kemudian volume prisma ya. Volume prisma rumusnya luas alas kali tinggi. Hati-hati. Alasnya bentuknya apa? Kalau di sini kebetulan segitiga, berarti luas segitiga dikali tinggi ya. Tingginya boleh BE, boleh CF, boleh AD ya. Nah, tingginya sama. Kemudian luas dan volume limas. Ya, perhatikan gambarnya. Ini saya kasih contoh prisma 5 segi 4. Ya, perhatikan. Alasnya ABCD, kemudian tingginya adalah EO ya, tingginya EO. EO ini tinggi limas ya. Kalau kita bongkar limas ini, maka akan jadi seperti ini ya, jaring-jaringnya. Kemudian ini yang kedua, limas segitiga. Kalau kita bongkar, jaring-jaringnya akan seperti ini. Ya, rumus luas limas sama. Ada berapa bangun datar di sini ya? Saya contohkannya 5 segi 4 ya.
Nah, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 segitiga dan 1 buah persegi atau persegi panjang. Nanti tergantung informasi dari soal yang diberikan ya. Kalau alasnya adalah bentuk persegi, ABCD adalah persegi, maka 4 segitiga ini luasnya akan sama. Maka boleh ditulis langsung 4 kali luas segitiganya ya. Yang mana kamu ambil, boleh ABE, boleh BCE, boleh CDE, boleh ADE ya. Kemudian volume limas ya, volume limas ya, ini sepertiga dari luas alas kali tinggi ya, sepertiga kali luas alas kali tinggi ya. Kalau kalian masukkan, misalnya limas ini alasnya berbentuk persegi, kalian masukkan ke dalam kubus ya, kubus yang panjang rusuknya sama dan tingginya sama dengan panjang rusuknya, ini maka volume limas ini adalah sepertiga dari volume kubus ya. Maka di sini sepertiga luas alas kali tinggi. Luas kubus kan luas alas kali volume kubus kan luas alas kali tinggi ya, atau rusuk pangkat 3. Paham ya? Oke. Contoh soal yang pertama ya. Diketahui bangun ABCD EFGH adalah prisma tegak dengan alas belah ketupat. Hati-hati, alasnya belah ketupat ya, ABCD. Dengan panjang diagonal AC sama dengan 16 dan BD 12. Jika tinggi prisma 20 cm, maka volume prisma tersebut adalah, biasakan tulis dulu diketahuinya ya. Kemudian baru kalian jawab. Volume prismanya, masukkan rumusnya. Hati-hati, alasnya berbentuk apa tadi? Belah ketupat ya. Belah ketupat rumus luasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 ya. Berarti ini baru luas alas, baru dikali tinggi ya. Nah, inilah hasilnya. Oke. Lanjut soal yang kedua. Ya, bangun ABCD adalah limas dengan alas persegi panjang. ABCD dengan panjang sisi AB 16 dan BC 12. Tinggi limas 24. Berapakah volume limas? Iya. Ya, volume limas rumusnya tadi sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, ya luas alasnya panjang kali lebar, yaitu AB kali BC. Masukkan, berarti sepertiga kali 16 kali 12 kali tingginya 24. Berapa hasilnya? Iya, 1536 cm kubik. Paham ya? Hati-hati, alasnya bentuknya apa ya. Oke. Oke, contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut, yaitu ABCD adalah persegi dengan panjang rusuk 10 cm dan tingginya 12 cm. Ya, tulis diketahuinya, lihat tingginya 12 cm yaitu TO, kemudian OE adalah setengah dari alas ya, kemudian TE adalah tinggi segitiga. Kita copot ya. Jadi segitiga TOE untuk menentukan tinggi segitiganya berapa. Ternyata ini adalah segitiga siku yang bisa kita gunakan triple Pythagoras. Maka tinggi segitiganya adalah 13 cm. Kita copot lagi TBC ya, sisi tegak dari limas tersebut. Ya, tingginya sudah kita cari tadi 13 cm. Iya. Maka luas sisi limas adalah 4 kali luas segi 3. Kenapa? Karena alasnya berbentuk persegi ya. Nah, TBC-nya sudah 4 kali 10 kali 13 bagi 2 ya. Luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Hasilnya 260 cm persegi. Bisa dipahami ya. Di TO ini tinggi limas, kalau TE ini tinggi sisi tegak ya, tinggi sisi tegak. Ini yang biasanya ini kesalahan kalian, yang biasanya kalian salah ya. TE-nya adalah tinggi segitiga. Jadi tinggi segitiganya bukan 12 ya, bukan TO tapi TE ya.
tinggi dari sisi tegak. Oke, lanjut contoh soal yang keempat. Sebuah prisma segitiga mempunyai ukuran rusuk alasnya 12, 9, dan 15. Jika tinggi prisma 10, berapakah luas permukaan prisma tersebut? Ya, biasakan tulis diketahuinya, kemudian kita bongkar jaring-jaringnya. Ya, kalau ditanya luas, maka kita bongkar jaring-jaringnya. Oke, nah luas prisma rumusnya adalah 2 kali luas segitiga alas dan tutup ditambah luas perseginya ada 3. Ya, nah masukkan data yang ada, kalian hitung. Ya, persegi kan persegi panjang ya, persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Tinggal masukkan panjang kali tinggi ini, panjang kali tinggi ini, ya yang belakang. Yang kiri panjangnya kali tingginya. Oke, kalau kalian sudah paham boleh, kan ini dikali 10 kali 10 kali 10 boleh digabung langsung. 9 tambah 15 tambah 12 kali 10. Jadi 9 tambah 15 tambah 12 dalam kurung, baru dikali 10. Boleh itu ya. Untuk mempermudah kalau kalian sudah paham ini ya. Yang penting adalah ini dipahami dulu. Oke, sudah ya, bisa kalian hitung ya. Contoh yang kelima. Ya. Wah, jawabannya duluan. Iya, contohnya adalah sebuah balok dengan ukuran 50, panjangnya, lebarnya 28 cm, dan tingginya 40 cm, dibuat dari sebuah batang besi, ya, yang panjangnya adalah 5 meter alias 500 cm. Nah, pertanyaannya adalah, kalau batang besi ini akan dibuat balok dengan ukuran tersebut, berapa sisa bahan batang besi? Ya, ini soal sering muncul di apa ya namanya, ujian-ujian ya. Nah, inilah jawabannya. Jadi cari dulu berapa panjang besi yang dibutuhkan, baru hitung sisa besinya. Ya, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Selesai materi kita hari ini. Terima kasih, semoga kalian dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.